Begini pernyataan jujur Maarten Paes apabila PSSI jadi menaturalisasi penjaga gawang berpengalaman di Serie A, yaitu Emil Audero, untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Simak baik-baik video ini. Siapapun yang bisa bersaing dan layak untuk masuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap pintu timnas Indonesia selalu terbuka untuk pemain lokal pride. Apa saja kriteria pemain-pemain lokal tersebut agar bisa masuk timnas? Begini penjelasannya. Mentalita Garuda. Begini pengakuan bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho soal kelakuan nakal supporter Bahrain yang akan meneror timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia babak ketiga matchday ketiga di Bahrain nanti. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Begini pernyataan jujur Maarten Paes apabila PSSI jadi menaturalisasi penjaga gawang berpengalaman di Serie A, yaitu Emil Audero, untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Simak baik-baik video ini. Penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes bisa saja angkat bicara kalau saja PSSI mau untuk menaturalisasi kiper Emil Audero. Paes yang baru-baru ini tampil gemilang bersama timnas Indonesia pasti akan menyatakan sikap positifnya atas kabar tersebut dan melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Saya mendengar tentang rencana itu dan menurut saya kehadiran Emil Audero akan sangat membantu tim. Dia memiliki pengalaman di liga-liga besar Eropa, dan itu akan memberikan banyak keuntungan untuk kita. Saya selalu percaya bahwa semakin kuat persaingan, semakin baik bagi tim secara keseluruhan. Ini demi timnas Indonesia agar mudah mencapai mimpi masuk Piala Dunia 2026. Begitulah kira-kira kata Paes. Mungkin nanti Paes menekankan bahwa kehadiran kiper baru seperti Audero akan menambah kedalaman dan kualitas di skuad. Namun mungkin saja dia juga merasa bahwa situasi ini akan menjadi kesempatan baginya untuk terus berkembang dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Sebagai pemain, saya selalu ingin terus berkembang dan persaingan sehat adalah bagian dari proses itu. Saya yakin setiap pemain di tim ini ingin memberikan yang terbaik dan saya tidak berbeda. Siapapun yang dipilih tujuannya adalah untuk memperkuat tim dan membawa Indonesia lebih jauh. Begitu bunyi Paes kira-kira menambahkan. Dengan adanya Emil Audero yang memiliki pengalaman bermain di Serie A, Paes melihat ini sebagai langkah positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun semoga dia tetap berkomitmen untuk bekerja keras dan bersaing secara sehat demi tempat di bawah mistar gawang timnas. Saya akan tetap fokus pada latihan dan penampilan saya. Pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membantu tim mencapai targetnya. Saya selalu siap untuk berjuang demi timnas Indonesia. Naturalisasi Emil Audero memang menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Dan apabila dengan komentar positif dari Maarten Paes, bisa saja suasana dalam tim tampaknya akan semakin kompetitif namun tetap harmonis. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah PSSI masih perlu untuk menaturalisasi Emil Audero untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang guna mempermudah untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah cukup Maarten Paes saja yang diandalkan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Siapapun yang bisa bersaing dan layak untuk masuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap pintu timnas Indonesia selalu terbuka untuk pemain lokal pride. Apa saja kriteria pemain-pemain lokal tersebut agar bisa masuk timnas? Begini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan akan selalu memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran beberapa pecinta sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, tak sedikit yang menilai bahwa kini pemain Liga 1 sudah tak mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari pilihan pemain Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia pada bulan September lalu. Tepatnya, yakni kala timnas Indonesia menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta 10 September 2024.
Ini merupakan matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu hanya ada satu pemain dari Liga 1 yang menjadi starter. Sosok yang dimaksud yakni pemain Persija Rizky Ridho. Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa ia tak menutup pintu bagi pemain Liga 1. Syaratnya yakni pemain tersebut wajib menunjukkan performa terbaik bersama klub. Dalam hal ini, Shin Tae-yong ternyata melakukan pemantauan langsung. Pelatih asal Korea Selatan sejauh ini telah tercatat datang langsung di dua laga yang melibatkan klub Liga 1. Rinciannya yakni saat Persija melawan Dewa United dan Persib melawan Port FC. Sayang, para pemain timnas Indonesia tak bisa tampil mengesankan pada laga tersebut. Duel Persija versus Dewa United berakhir hambar dengan skor 0-0. Sedangkan Persib harus dipermalukan Port FC dengan skor 0-1. Pastinya akan dipantau terus Liga 1. Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, kata Shin Tae-yong. Sementara itu perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlanjut pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda nantinya dihadapkan dengan dua laga. Rinciannya yakni melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Tantangan berat bagi timnas Indonesia karena semua laga tersebut digelar di kandang lawan. Mentalita Garuda. Begini pengakuan bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho soal kelakuan nakal supporter Bahrain yang akan meneror timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia babak ketiga matchday ketiga di Bahrain nanti. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho buka suara terkait kelakuan supporter Bahrain yang kerap menyalakan laser untuk mengganggu lawan. Hal tersebut sempat terjadi ketika Bahrain menjamu Jepang pada 10 September lalu. Kala itu beberapa pemain Jepang terlihat mendapat sorotan laser berwarna hijau. Kejadian ini bahkan sempat membuat pelatih Jepang, Hijamo Moriyasu geram karena menilai hal tersebut sebagai salah satu bentuk kecurangan. Seperti yang diketahui, cahaya laser bisa mempengaruhi konsentrasi pemain di lapangan. Meski begitu, timnas Jepang tetap mampu meraih kemenangan. Bahkan, Samurai Biru sanggup membabat Bahrain dengan skor telak 5-0. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya terlaksana di Bahrain National Stadium. Ancaman teror laser tentu berpeluang kembali terjadi. Menanggapi hal ini, Rizky Ridho ternyata tak terlalu memusingkan ancaman tersebut. Pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan hanya ingin fokus ke pertandingan dan meraih hasil terbaik. Jujur saya belum punya pengalaman waktu saya bermain ada laser. Tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya. Karena fokus saja ke pertandingan, kata Rizky Ridho. Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya bila sanggup mengalahkan Bahrain. Tim asuhan Shin Tae-yong kini menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Tambahan 3 poin akan bisa membuat timnas Indonesia merangsek ke peringkat kedua. Namun timnas Indonesia tentu patut mewaspadai Bahrain. Pasalnya Bahrain sempat tampil mengejutkan dengan mengalahkan Australia pada laga perdana. Respon luar biasa Ketua Umum PSSI usai melihat punggawa timnas U20 berhasil membantai Maladewa dengan skor 4 gol tanpa balas. Seluruh pemain auto akan lakukan hal hebat ini usai mendengar kata-kata dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan komentar terkait keberhasilan timnas U20 Indonesia mengalahkan Maladewa. Sebagai informasi, duel antara timnas U20 Indonesia versus Maladewa merupakan laga perdana kedua tim di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Rabu 25 September 2024 malam. Pada kesempatan tersebut, timnas U20 Indonesia butuh waktu 52 menit untuk memecah kebuntuan.
Gol pembuka timnas U20 Indonesia diukir oleh Aditya Warman. Tim asuhan Indra Syafri kemudian menambah 3 gol lagi. Gol-gol tersebut dicatatkan atas nama Vigo Denis 54, Tony Firmansyah 57, dan Jens Raven 65. Timnas U20 Indonesia mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir mengaku bersyukur, terlebih ini merupakan laga pembuka. Namun Erick Thohir kemudian memberikan peringatan kepada pemain timnas U20 Indonesia. Peringatan yang dimaksud yakni agar pemain tetap fokus karena masih ada 2 laga lagi yang harus dijalani. Indonesia 4-0 Maladewa. Alhamdulillah awal yang baik untuk timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Masih ada 2 pertandingan lagi. Harus tetap fokus dan berikan yang terbaik. Semangat Garuda Muda, tulis Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. 2 laga timnas U20 Indonesia selanjutnya, yakni melawan Timor Leste dan Yaman. Duel timnas U20 Indonesia versus Timor Leste dijadwalkan terlaksana pada 27 September 2024. Skuad Garuda Nusantara lalu bakal menghadapi Yaman pada 29 September 2024. Semua pertandingan nantinya digelar di Stadion Madia, Jakarta. Gempar di Inggris Raya dan sekitarnya. Miles Hilgers cetak sejarah menjadi orang Indonesia yang bermain di Liga Eropa melawan Manchester United. Beginilah komentar membanggakan dari pelatih kelas dunia Erik ten Hag usai melihat penampilan Miles Hilgers. Usai pertandingan Liga Eropa antara Manchester United dan FC Twente yang berakhir imbang 1-1 di Old Trafford, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, bisa saja memberikan komentar khusus terhadap bek muda FC Twente, Miles Hilgers. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ten Hag bisa saja memuji Hilgers atas penampilan impresifnya di lini belakang Twente. Meski masih berusia 22 tahun, Hilgers menunjukkan kematangan dalam mengawal pertahanan Twente dari serangan United yang dipimpin oleh Rasmus Højlund dan Marcus Rashford. Miles Hilgers adalah pemain yang sangat menjanjikan. Saya sudah mendengar tentang kualitasnya di Eredivisie, tapi melihatnya langsung di lapangan memberi kesan yang berbeda. Dia teman, cerdas, dan tahu kapan harus melakukan interseksi penting. Itu tidak mudah ketika berhadapan dengan pemain-pemain seperti Rashford dan Højlund. Kami sangat kesulitan untuk menembus pertahanan FC Twente yang dikawal Miles Hilgers. Beruntung sekali timnas Indonesia yang selangkah lagi diperkuat Miles Hilgers. Itu bisa menjadi jalan agar Indonesia mudah untuk masuk Piala Dunia 2026. Begitu kira-kira kata ten Hag. Selain kemampuan bertahan, Hilgers bisa saja juga dipuji karena distribusi bolanya yang akurat. Beberapa kali ia mampu memulai serangan balik dengan umpan panjang yang tepat sasaran. Hal ini menjadi perhatian ten Hag yang memang dikenal menyukai pemain bertahan yang kuat dalam penguasaan bola. Dia memiliki kualitas distribusi bola yang bagus. Itu sangat penting dalam permainan modern, terutama di level atas Eropa. Jika dia terus berkembang seperti ini, saya tidak ragu dia akan menjadi salah satu bek terbaik di Eropa. Bukan tidak mungkin musim depan Manchester United tertarik untuk merekrut pemain yang sebentar lagi mempunyai paspor Indonesia tersebut. Tambahnya, ten Hag yang memiliki latar belakang panjang di sepak bola Belanda kemungkinan mengaku sudah mengikuti perkembangan beberapa pemain muda di Eredivisie, termasuk Hilgers. Pelatih asal Belanda ini juga menyebutkan bahwa Manchester United selalu mencari bakat-bakat muda potensial, meskipun ia belum memberi indikasi apakah klub tertarik mendatangkan Hilgers ke Old Trafford. Apabila benar dengan pujian ini, Hilgers semakin menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Sebelumnya ia juga dikabarkan menjadi target beberapa tim dari Bundesliga dan Serie A. Penampilan solidnya melawan Manchester United di Old Trafford mungkin menjadi titik awal bagi karier internasionalnya di masa depan. Mungkin bisa saja bagi Hilgers apabila benar pujian dari seorang pelatih sekaliber Erik ten Hag. Tentu menjadi motivasi tambahan untuk terus mengembangkan kemampuannya di level tertinggi sepak bola Eropa.
Bagaimana guys menurut kalian dengan penampilan Mads Hilgers semalam saat lawan Manchester United di Old Trafford? Apakah kalian bangga dengan sejarah yang dicetak Mads Hilgers ini sebagai orang Indonesia yang main di Liga Eropa? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bermain gacor serta mendapatkan predikat pemain terbaik di laga Indonesia U20 versus Maladewa U20. Beginilah target dan ambisi Jens Raven ke depannya untuk timnas Indonesia. Buat semua merinding dan terharu. Begini penjelasannya. Penyerang timnas U20 Indonesia Jens Raven berbicara soal target bersama Garuda Nusantara seusai menjadi pemain terbaik dalam laga melawan Maladewa. Timnas U-Strip 20 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2024. Dalam laga ini Jens Raven dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pemain berusia 18 tersebut sukses mencetak 1 dari 4 gol yang dicetak timnas U20 Indonesia. Pemain Dordrecht tersebut mencetak gol pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Jens Raven sebenarnya memiliki banyak peluang pada laga ini, tetapi dia sempat mengalami kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Namun pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut terus menyerang pertahanan Maladewa hingga akhirnya mencetak gol. Dia merasa puas dengan kemenangan timnas U20 Indonesia. Akan tetapi Raven gak tenggelam dalam euforia karena perjalanan tim merah putih masih panjang. Timnas U20 Indonesia masih memiliki 2 pertandingan lagi, yakni melawan Timor Leste pada Jumat 27 September 2024. Kemudian laga pamungkas menghadapi Yaman pada 29 September 2024. Dengan menyisakan 2 laga lagi, Jens Raven mengaku ingin bisa membawa timnas U-Strip 20 Indonesia terus meraih kemenangan. Harapannya dengan begitu, Garuda Nusantara bisa mengamankan posisi puncak klasemen. Pasalnya hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Untuk itu, agar tim asuhan Indra Syafri ini lolos ke putaran final, Jens Raven bertekad meraih kemenangan di setiap laga. Untuk 2 pertandingan berikutnya, sama seperti laga pertama dan tentu jika kami ingin lolos ke Cina di Februari, kami harus menjadi peringkat pertama di grup, ujar Jens Raven usai pertandingan kepada awak media termasuk Bola Sport.com di Stadion Madia, Jakarta. Menurutnya, setelah menyelesaikan pertandingan melawan Maladewa, tim Merah Putih harus tetap fokus menghadapi 2 laga sisa agar bisa aman nantinya. Untuk itu, dia pun langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi Timor Leste. Menurutnya, timnas U20 Indonesia memang sebelumnya sudah bertemu dengan Timor Leste dan meraih kemenangan pada Piala AFF U19 2024. Akan tetapi dia tak ingin menganggap remeh Timor Leste karena mereka telah mempersiapkan tim dengan baik. Timor Leste bahkan menjalani persiapan atau pemusatan latihan TC di Bali untuk menghadapi Garuda Nusantara. Saya pikir hal itu penting bagi kami untuk fokus ke pertandingan per pertandingan, kata Raven. Jadi hari ini Maladewa mendapatkan 3 poin, sekarang pindah ke Timor Leste. Kami menghadapi mereka di Piala AFF, kami menang dalam pertandingan itu. Tetapi kita juga tahu bahwa mereka ada pemusatan latihan di Bali dan telah bermain dalam beberapa pertandingan. Menurutnya, timnas U20 Indonesia pun harus mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan Timor Leste nantinya. Jika kita melihat mereka bermain hari ini melawan Yaman, saya pikir permainan mereka telah lebih berkembang. Mereka juga tahu bagaimana kami bermain, jadi tim harus menganalisis mereka besok, jelas Raven. Saya pikir sekali lagi ini akan menjadi pertandingan yang bagus, pertandingan yang sulit, tegasnya. Jadi ya, kami fokus ke Timor Leste dan berharap mendapatkan 3 poin lagi. Saya pikir permainan mereka telah lebih berkembang. Mereka juga tahu bagaimana kami bermain, jadi tim harus menganalisis mereka besok, jelas Raven. Saya pikir sekali lagi ini akan menjadi pertandingan yang bagus, pertandingan yang sulit, tegasnya. Jadi ya, kami fokus ke Timor Leste dan berharap mendapatkan 3 poin lagi.